Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Migran semuanya, ketemu lagi di Ruang Migran. Sobat Migran, untuk ngobrol-ngobrol hari ini tentunya nggak bakal sendiri dong. Saya pasti ngobrol sama diri saya sendiri. Saya akan ditemani oleh satu orang juru bicara dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keren banget. Kita sambut ada Mbak Titi Suladari. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Ica. Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Baik. Halo Sobat Migran semuanya. Mbak, untuk lowongan ke luar negeri kan banyak beredar di masyarakat, apalagi sosial media ya. Tapi memang harus hati-hati banget untuk memilihnya kalau kita nggak mau tertipu lowongan kerja palsu. Nah, sebetulnya seberapa banyak sih Mbak kasus penipuan lowongan kerja ke luar negeri? Oke, jadi kasus penipuan untuk lowongan pekerjaan ke luar negeri itu banyak banget ya. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sendiri sudah men-take down sebanyak 2.109 iklan lowongan untuk bekerja ke luar negeri dari sebanyak 2.185 aduan. Itu udah banyak banget ya di tahun 2025. Selama tahun 2026 saja, dalam kuartal pertama sudah sebanyak 2.947 konten yang telah berhasil kita take down dari total 3.016 konten yang memang sudah diadukan oleh masyarakat. Banyak banget kan jadinya. Aduh, banyak banget ya Mbak ya. Memang lagi marak-maraknya untuk penipuan kerja ke luar negeri. Nah, sebetulnya apa saja Mbak modus dari penipuan lowongan kerja ke luar negeri yang paling sering terjadi? Oke, kita buka data ya untuk kita bisa lihat modus-modus apa saja yang biasanya sering terjadi kepada masyarakat. Data yang sudah kita himpun, modus lowongan kerja fiktif di media sosial itu adalah menduduki peringkat pertama dalam modus-modus penipuan bekerja ke luar negeri. Jadi melalui platform seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan juga media-media sosial yang lainnya. Kemudian ada juga modus pemerasan biaya administrasi dan juga pelatihan kepada masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri. Ada juga modus pemberangkatan dengan visa turis, udah pasti itu jadi non-prosedural ya nantinya. Keempat nih, modus terbesar yang sering banget didapati di masyarakat yaitu penipuan jeratan hutang dan juga modus love scam dan juga job scam. Jadi banyak sekali jenis-jenis modus yang harus masyarakat tahu dan bisa dihindari oleh masyarakat itu sendiri. Banyak banget ya Mbak ternyata modus-modus penipuannya. Sebetulnya gimana sih Mbak ciri-ciri umum dari lowongan kerja itu yang kita patut curigai gitu Mbak? Oke, jadi ketika Sobat Migran semua mendapati lowongan pekerjaan di luar negeri dengan ciri-ciri seperti ini, teman-teman berarti harus waspada ya. Yang pertama, itu biasanya biayanya murah atau tanpa biaya sama sekali. Kemudian yang kedua, dengan tawaran gaji yang tinggi dengan fasilitas yang mewah. Dan yang ketiga, teman-teman bisa berangkat tanpa memiliki skill atau keahlian. Ini adalah ciri-ciri yang patut dicurigai ketika teman-teman mencari lowongan pekerjaan untuk berangkat ke luar negeri. Nah, oke nih Mbak, misalnya Sobat Migran menemukan lowongan pekerjaan dengan ciri-ciri seperti yang Mbak sebutkan tadi. Kemudian harus gimana nih Mbak langkahnya yang harus dilakukan sebelum menerima tawaran kerja itu Mbak? Oke, berarti Sobat Migran itu harus cek dan recheck. Yang pertama, yang harus di-recheck adalah keabsahan atau pastikan legalitas dari perusahaannya. Kemudian yang kedua, cek juga skema penempatannya. Apakah ada di Sisco P2MI miliknya KP2MI? Tahu kan webnya? Dan untuk lebih meyakinkan lagi, Sobat Migran bisa datang ke 23 kantor perwakilan KP2MI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebetulnya butuh dokumen apa aja sih Mbak buat kerja ke luar negeri? Oke, jadi sebelum Sobat Migran berangkat ke luar negeri, Sobat Migran harus mempersiapkan dokumen-dokumen seperti 1. Paspor, kedua visa. Tapi visanya harus visa kerja ya, bukan visa liburan, bukan visa ibadah gitu. Yang ketiga, teman-teman harus sudah ikut kepesertaan jaminan sosial. Kemudian teman-teman juga harus dibekali dengan sertifikat kompetensi, misalnya kompetensi bahasa atau kompetensi yang lain yang menunjang pekerjaan teman-teman pada saat bekerja di luar negeri. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus punya sertifikat kesehatan, sudah ujian psikotes, sudah medical check up, dan yang paling penting teman-teman juga harus punya perjanjian kerja. Itu dia dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum berangkat menjadi pekerja migran Indonesia. Tapi nih Mbak, kalau misalnya Sobat Migran ada yang udah terlanjur menjadi korban penipuan lowongan kerja palsu, itu harus gimana ya Mbak? Jadi bagi Sobat Migran yang sudah terlanjur kena penipuan nih, jangan nunda-nunda lagi. Ayo segera lapor ke Pusat Layanan KP2MI dengan nomor telepon 0800.000, itu bebas pulsa 24 jam.
Dan juga untuk WhatsApp-nya ada di 0811 8080 141. Kalau Sobat Migran posisinya masih ada di Indonesia, selain nomor telepon tadi dan juga WhatsApp resmi KP2MI, Sobat Migran juga bisa lapor ke kantor perwakilan yang ada di 23 provinsi di Indonesia. Teman-teman juga bisa langsung datang ke krisis centernya KP2MI di Jalan MT Haryono Kavling 52 Jakarta. Jangan lupa untuk laporan teman-teman juga harus menyertakan dokumen dan bukti. Jadi jangan lupa simpan semua bukti komunikasi, bukti biaya transfer, atau foto dokumen yang diberikan oleh oknum. Oke, Sobat Migran, kita sudah tahu nih dari Mbak Titis sebetulnya seperti apa sih lowongan pekerjaan yang palsu itu, ciri-cirinya seperti apa, modus-modusnya seperti apa, dan juga gimana kiat-kiatnya supaya kita terhindar dari lowongan kerja palsu ke luar negeri. Nah, mungkin sebelum kita menutup sesi Ruang Migran kita hari ini, Mbak, silakan Mbak untuk closing statement-nya buat Sobat Migran kita yang lagi nonton. Oke, jadi untuk seluruh Sobat Migran yang ada di Indonesia atau dimanapun Sobat Migran berada, ketika Sobat Migran mau bekerja ke luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia, harus melalui jalur yang resmi dan juga prosedur yang legal ya. Perhatikan terkait dengan iming-iming bekerja dengan gaji yang tinggi tanpa didukung oleh kompetensi. Dan juga hati-hati terhadap tawaran-tawaran bekerja ke luar negeri melalui media sosial. Jangan lupa untuk selalu cek dan recheck. Oke, makasih banyak Mbak Titis atas sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama. Ini tentunya insight baru dan juga penting banget untuk Sobat Migran di rumah supaya terhindar dari lowongan-lowongan kerja palsu ke luar negeri dengan iming-iming palsu yang mudah-mudahan semua Sobat Migran terhindar ya dari tipu daya para oknum ini. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Titis dan juga terima kasih banyak untuk Sobat Migran semua yang sudah nonton. Tungguin Ruang Migran episode berikutnya karena kita akan ngebahas hal-hal menarik lainnya seputar pekerja migran Indonesia. Terima kasih banyak Sobat Migran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.